Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Drawing atau undian pembagian grup Piala Dunia U17 2023 akan dilakukan di markas besar FIFA di Zurich pada 15 September 2023, dimulai pukul 16 waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Juara Piala Dunia U17 Stephen Appiah dan finalis turnamen Julio Cesar dikonfirmasi akan menjadi asisten dalam undian drawing tersebut. Piala Dunia U17 2023 siap digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. 4 stadion sudah ditunjuk FIFA untuk menggelar laga, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Hari ini akan menjadi jadwal drawing yang akan dilakukan di markas besar FIFA di Zurich, dimulai pukul 16 waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pengundian akan dilakukan oleh Direktur Turnamen FIFA Jaime Yarza, akan didampingi mantan pemenang Piala Dunia FIFA U17 pada tahun 1995, Stephen Appiah dan Julio Cesar yang bertindak sebagai asisten. Dalam pengundian FIFA U17 sebanyak 24 tim dari 6 konfederasi dibagi dalam 6 grup. Masing-masing grup berisi 4 tim. Tim tersebut telah dibagi menjadi 4 pot, dengan 1 tim dari setiap pot akan diundi ke dalam setiap grup. Berdasarkan sistem poin yang ditentukan, Indonesia otomatis ditempatkan di pot 1 sebagai tuan rumah turnamen. Jelang momen penentuan calon-calon lawan tim Garuda Muda, Erick Thohir mengatakan, Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah yang nanti harus siap mempunyai nyali yang tinggi. Federasi Sepak Bola Internasional secara resmi meluncurkan lambang resmi Piala Dunia U17 atau FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Turnamen akbar level junior ini akan diikuti 24 negara yang dihelat pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 sudah semakin dekat, diikuti sebanyak 24 tim dari 24 negara di 4 stadion di Indonesia. Dari keterangan rilis yang dibagikan oleh Local Organizing Committee Piala Dunia U17, logo FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 terinspirasi oleh warna bendera nasional Indonesia, laut biru kehijauan dan arusnya yang mengalir melintasi Nusantara. Sedangkan mahkota bergambar bola mewakili hasrat global akan permainan yang digemari seluruh dunia. Selanjutnya untuk maskot turnamen ini, Bacuya atau Badak Cula Cahaya, yang sebelumnya batal untuk maskot Piala Dunia U20 kini menjadi maskot Piala Dunia U17. Badak bercula ini mengacu pada nama hewan asli Indonesia. Bacuya diharapkan berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk datang ke stadion melihat para pesepak bola muda berkompetisi. Filosofi Bacuya merupakan badak Jawa muda yang pemalu dan pendiam namun memiliki rasa ingin tahu yang besar. Terlepas dari karakteristik tersebut, rasa ingin tahunya memaksa untuk berlari dengan tabah ke lapangan seperti ingin mencari sesuatu. Nuansa rumput hijau memotivasinya sampai dia menemukan sepak bola. Dengan status tuan rumah, Indonesia otomatis mendapatkan jatah berlaga pada pemutaran final Piala Dunia U17. Menempati grup A, tim Merah Putih kini menanti calon lawan yang akan dihadapi dalam undian di Swiss pada 15 September 2023. Total terdapat 24 negara yang akan berlaga di Piala Dunia U17, di antaranya Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka menghadiri Dies Natalis ke-60 di kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Presiden menegaskan untuk terus melakukan hilirisasi melalui pengembangan inovasi pangan melalui berbagai varietas yang dihasilkan. Dengan berbagai tantangan yang terjadi saat ini, Presiden juga meyakini Indonesia dapat mengambil peluang dan menjadi pusat lumbung pangan di dunia.
Presiden Joko Widodo menghadiri sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dalam rangka Disnatalis ke-60 di kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi upaya yang dilakukan IPB dalam mengembangkan inovasi pangan yang diperkenalkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor, yakni berupa cabai pedas, berbagai jenis padi, sorghum, pupuk, pengolahan limbah kelapa sawit menjadi helm dan kain, serta berbagai teknologi pangan termasuk mobil untuk petani kelapa sawit. Melalui inovasi pangan yang dilakukan IPB tersebut, Presiden juga meyakini Indonesia mampu untuk mengambil peluang untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang terjadi, yang diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat lumbung pangan dunia dengan memanfaatkan berbagai varietas yang dihasilkan. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo meminta Institut Pertanian Bogor untuk mencari solusi dan terus melakukan berbagai inovasi untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang tengah terjadi dunia saat ini. Dengan tantangan-tantangan yang ada tadi, kita perlu inovasi besar-besaran yang bisa menjadi terobosan, yang bisa menjadi langkah besar kita ke depan itu seperti apa. Untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia untuk menjadi lumbung pangan. Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah kesempatan. Sehingga nantinya bisa justru meningkatkan kesejahteraan petani kita, mensejahterakan nelayan kita. Karena ada kesulitan-kesulitan yang tadi saya sampaikan. Pada kesempatan yang sama, Rektor IPB Arif Satria menyampaikan bahwa inovasi yang dilakukan IPB adalah sebagai upaya untuk memenuhi pangan Indonesia agar kedepannya dapat mengurangi ketergantungan impor. Guna menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi, IPB juga membangun Science Technopark untuk pengembangan teknologi dan kerjasama R&D, inkubasi bisnis teknologi, layanan ahli teknologi, manajemen kekayaan intelektual, dan komersialisasi inovasi. Arif Satria juga mengatakan inovasi-inovasi IPB tidak hanya fokus pada varietas pangan, namun juga teknologi pangan meliputi alat-alat produksi pangan hingga mobil pengangkut hasil panen produksi pangan. Dari sekian banyak inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan oleh warga IPB, tentunya kita membutuhkan ruang untuk berkolaborasi, dan karena itulah kita membangun Science Technopark dan 8 stasiun lapang sebagai learning center. Ini akan menjadi tempat di mana inovasi-inovasi IPB akan dihilirisasi, menyatu dengan komponen pembelajaran mahasiswa dan pemberdayaan petani nelayan. Kepala Perum Bulog Budi Waseso mendapat instruksi Presiden terkait pemerataan distribusi beras. Pemerataan distribusi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, namun juga bertujuan menekan harga beras yang belum turun. Presiden Joko Widodo dalam tinjauannya di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat pada Kamis 14 September 2023 mengatakan telah memberikan instruksi kepada Perum Bulog untuk mengencarkan operasi beras dan memberikan beras bagi masyarakat yang berhak, bagi petani retail dan pedagang beras grosir, serta distributor beras. Presiden meminta Bulog lebih menggalakkan operasi pasar dengan tujuan menekan harga beras di Pasar Karawang yang harganya belum juga turun. Harga beras di Pasar Karawang tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per kilogram. Di kesempatan yang sama, Presiden juga menyebutkan harga kebutuhan pokok lain di Pasar Karawang cenderung stabil. Dalam kunjungan tinjauan yang Presiden turut menyalurkan bantuan beras yang merupakan bantuan tahap kedua untuk periode September hingga November 2023. Kita cek semuanya baik. Hanya satu beras yang belum turun, tapi saya sudah sampaikan tadi telur pada turun, Pak. telur yang biasanya 31, 26. di atas 30 tadi 26 turun. Dan saya sudah perintah kepada Kabulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir, Cipinang semuanya minta berapapun beri, tapi bayar. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.